Oke, lanjut. Di sini kita akan buat error alert untuk input ya. Nah, di sini di input, di komponen input. Nah, di sini error message optional string ya. Nah, di sini di bawahnya kita punya teks di bawah input. Nah, di sini harus muncul username juga. Tapi di sini kita bilang error. Nah, error ini kita styling di sini. Nanti color. Nah, kita bilang content gini ya. Text input error. Aduh, salah. Ini harusnya text input dan text input label yang ini ganti jadi text error. Nah, di sini kita jadi text error. Colornya red. Itu aja udah cukup sih. Nah, terus di sini di text input kita buat mau punya padding horizontal 12. Jadi toolnya tuh nggak mepet banget. Kalau kemarin tuh mepet banget ya di sini. Ada 12 kurang kita jadiin 24. Nah, 4 kebanyakan 18. Oke. Nah, di sini udah cukup cantik ya. Username di sini errornya itulah. Itu errornya kalau ada error. Tapi kalau errornya tidak ada, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, props error message dan nah ini udah dibuatin sama AI-nya. AI-nya pintar banget. Tahu aja kalau itu yang mau saya bikin. Nah, ini hilang karena error message-nya nggak ada. Oke, coba kita panggil di bagian sign. Nah, di sini kita punya hostnya. Nah, ini login kita matiin ya. Ini tadi untuk contoh, ini untuk contoh di sebelumnya dispatch-nya juga matiin aja. Ini kita nggak perlu dispatch. Ini hanya untuk contoh di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini navigation-nya kita matiin dulu. Panggilan hostnya. Aduh, kenapa saya hilang sama formnya? Kita coba klik masuk. Nah, nggak ada. Di sini kita cuma tambahin errors. Errorsnya itu kita coba konsol aja kalau diklik. Kita gantiin file di sini jadi errors, terus kita klik masuk. Nah, kita coba lihat errornya apa. Nah, perlu nyalin ulang. Masuk. Errornya nggak kelihatan. Oh, errornya nggak kita panggil. Kita panggil errornya di sini aja ya. Oke, masuk. Nah, errornya username wajib diisi, password wajib diisi. Di sini .username .password. Berarti di sini di input kita bisa tambahin error message error dari username, terus di sini error message error password. Nah, ini udah sekalian kita buat di form data sebelumnya, di pertemuan beberapa sebelumnya kita nge-set error di sini dari validate. Nah, nah selanjutnya setelah username di sini kita akan bikin alert lagi ya, yang ini global. Jadi ketika misalnya kita gagal pemanggilan API, kita mau perlu tahu kita gagal mengirim API karena apa. Nah, jadi di sini di komponen saya akan bikin komponen baru namanya alert. Ini akan jadi global alert kita ya. .tsx raf rn fs. Oke, terus di sini kita panggil paling atas tuh modal dari React Native. Terus visible-nya true untuk saat ini, transparan. Terus kita tambahin animation fat ya. Harusnya huruf kecil. Oke, ini styles.modal. Terus di sini baru kita panggil view.
terus stylus dot apa namanya, modal style dot container karena ini view pertama. Terus ini stylus dot text. Oke, di sini kita butuh kontainer. Kita panggil kontainernya, terus kita teksnya. Nah, ini udah nggak error ya. Kita panggil dulu di tsx. Nah, di sini saya akan bikin file baru, fonts main sama dengan return. Saya mau bikin empty type. Ini namanya kalau di React itu fragment ya. Nah, di sini saya mau memanggil router yang ini. Terus di bawahnya saya mau alert. Alert di sini nggak ada index komponen kan? Nah, import alert from alert, sini alert. Terus di app kita bisa ini, kita kasih ke awal lebih pendek. Nah, main itu gantiin root di sini. Oke, di atas ada alert, bisa kita lihat di atasnya ada alert, tapi dia ngedorong ya. Nah, kita desain alert kita dulu. Setelah penggunaan nggak usah. Di sini di kontainernya kita flag 1. Nah, ini ke tengah. Terus ini background colornya hitam tapi dia transparan 50% ya. Kita coba save. Nah, alert kita tuh udah berada di belakang layar, terus di tengah-tengah udah ada tulisan alert. Tapi saya nggak mau alert ini full ya, saya cuma mau ada tinggi di sini. Oke, kita ubah codingannya. Align time centernya kita coba hilangin dia ke kiri. Nah, justify content centernya harusnya bikin dia balik ke atas. Terus kita kasih dia itu, kita ambil aja sekitar berapa? 64 pixel. Nah, dia nggak boleh pixel harusnya. Nah, dia. Jadi kita punya alert di sini. Nah, dia kalau error berarti backgroundnya kita buat merah. Tapi kalau dia nggak error, kita buat hijau atau mungkin sukses ya. Jadi nanti akan ada varian di sini. Kita buat dulu interface alert props. Nah, di sini visible itu boleh kan. Terus nggak perlu children, kita perlunya tuh varian. Itu kita bilang sukses atau error warning. Nah, warning untuk sementara nggak kita bikin. Terus yang terakhir itu message, terus string. Nah, di sini kita kasih props, alert props. Terus di sini tulisan alertnya kita bilang props dot message. Nah, di sini alert message-nya hilang. Nah, kita bikin dulu di sini. Kita balikin dulu props dot message-nya jadi alert aja lagi. Nah, di sini sampai stylenya bagus kita buat ini ya. Nah, berarti tadi kita butuh justify content center. Terus kita butuh padding horizontal supaya dia nggak terlalu mepet di kiri. Nah, di sini alertnya. Oke, kalau menurut saya sih ini udah bagus. Sisa teksnya kita buat dia semi bold sih. Nah, ini udah semi bold tapi tulisan putih. Kalau merah, background merah tulisan putih. Nah, iya background warna putih bagus karena di desain kita nggak bikinnya. Oke, kita kasih dia background green. Background color green. Harusnya kita pakai di sini.
ini hijaunya kehijauan ya. Apa sih hijaunya kehijauan? Nah itu aja, teman-teman boleh cari ini uh, green color code. Pak. Nah kita coba cek warna hijau yang bagus tuh warna bagaimana ya. Kita pakai yang ini smooth. Nah ini aja kali ya, saya mau pakai ini. Kalau teman-teman mau pakai color code yang lain boleh. Nah, kita searching di Google aja. Saya mau yang agak pink sih. Nah ini aja. Kita simpan di sini dulu. Terus di sini kita bilang modal style sama dengan, terus kita copy style dot modal, terus nah ini dia maksud saya. Ini kenapa what's YR. Oke, nah modal style itu kita panggil di sini. Terus ini kita hapus, ini juga bisa kita hapus. Kita coba pakai use memo ya. Use memo. Use memo. Snippet. Terus sini kita bilang props varian. Oke, sini masih error ya. Karena kita bungkus ini. Kalau semua harus not necessary. Oke. Tapi kenapa tingginya jadi pendek ya? Ini kan kita panggil stylus modal. Aduh, stylus modal. Stylus container. Nah, itu maksud saya. Oke. Nah, oke, modalnya sudah muncul. Kita sudah anggap saja kita sudah suka dengan hasilnya. Nah, tapi di sini di ini tidak mungkin kita buat buttonnya di sini buat nge-trigger ya. Supaya kita bisa nge-trigger dari mana saja, dan di pertemuan sebelumnya kita membuat store, kita buatin reducer untuk alert. Yes. Nah, supaya mempercepat, kita bisa copy ini. Tapi nggak usah kita copy deh, kita nyontek aja. Jangan biasain copy paste tuh membuat kita tidak terlalu lancar menulis. Kita nggak butuh interface, kita butuhnya const initial state sama dengan, nah initial state-nya itu kita bisa contek di alat. Nah, kita pakai ini. Visible false, terus variannya defaultnya success. Nah, kita kasih koma, message-nya empty string. Kita tutup.
Oke, ini initial state error karena belum pernah kita pakai. Cons alert slice initial state reducer. Oke, di sini kita buatin reducer. Update alert props. Oke, alert props. Ini alert props kita nggak tahu dari mana. Kita buatin dulu interface-nya. Kita punya file interface nggak sih? Nggak punya. Oke, kita buat dulu folder util/interface. Nah, interface yang di sini tuh global ya. Jadi kita bisa panggil di mana aja. Export interface alert props visible. Oke. Nah, di sini di props alert. Nah, alert props ini kita nggak butuh. Kita panggil dari utils. Tapi di utils ini, nah kita buatin index nggak ya? Index.ts export bintang from interface. Jadi kita kalau nanti interface kita sudah banyak, kita bisa memanggil sekali saja dari utils. Terus alert udah di store alert propsnya kita panggil, ini kita panggil. Gua by the way gara-gara kita buka ini nggak kelihatan. Kita bilang state visible. Nah, create class-nya belum kita import dari Redux Toolkit ya. Oke, update alert. Kita juga bisa bikin reset alert. Nah, di sini kalau update state-nya itu dari kita bisa isi value-nya apa, tapi kalau misalnya kita nggak bikin ini, kita mau reset, kita bisa masukin ke initial state atau kita bisa bilang state sama dengan initial state. Kenapa error state berarti ini harus kita tulis satu-satu gitu, wajib pesan dulu enggak? Update alert dan di sini reset. Oke, terus kita lanjut ke store, kita integrasiin. Nah, di sini fungsinya tadi kita langsung combine, kita bisa bilang alert di sini. Terus alert reducer itu kita import dulu. Nah, terus di sini kita ekspor bintang from reducer alert. Kita punya error di fts karena kita nggak mengambil. Di sini cons sama dengan use app selector state. Nah, ini bukan user tapi di sini alert. Oke, di sini harusnya semua datanya ada. Kita bilang aja ini alert. Kenapa enggak kita ekstrak? Karena kita mau panggil sekaligus jadi alert. Filenya kurang. Di store-nya tadi kita tuh nggak bilang kalau ini salah step-nya itu alert props. Nah, udah nggak error. Tapi di sini visible terus. Harusnya sekarang visible-nya false ya. Kita coba. Ini false. Berarti yang salah tuh di sini. Visible. Nah, props dan visible. Nggak ada. Kita coba aktifin di sini. Kita tadi hapus di space ya. Kan tadi kita hapus di space, ternyata kita butuh lagi untuk dipanggil cons dispatch sama dengan use app dispatch. Kita coba dispatch di sini. Update alert dari store.
Oke, kita bilang message-nya tes error message varian itu sudah pasti error, terus visible true. Oke, kita coba klik. Aduh, wajib diisi hari tes 1 2 3 4 masuk. Nah, alert, tapi alertnya nggak hilang-hilang. Kita pindah, nggak bisa diklik gara-gara alert. Nah, supaya alertnya hilang, di sini kita buatin use effect. Ini salah satu hook yang dimiliki oleh React ya. Nah, use effect ini akan berubah ketika alert.port, alert props .visible akan dijalankan. Jika props.visible, saya akan nge-set timeout function. Dan akan dijalankan setelah 2 detik. Saya akan dispatch di sini. Nah, kita belum panggil dispatch. Const dispatch sama dengan use app dispatch. Kita dispatch reset alert belum kita panggil. Ini kurungnya lebih props.visible. Nah, dia butuh dispatch katanya. Ya, kenapa kita manggil sign ya? Terus kita nggak perlu return apapun. Tapi dispatch-nya nggak tahu dari mana. Nah, itu error. Kita coba tes. Tes 1 2 3 4 5 masuk. Ring hilang. Nah, ini dalam 2 detik bakalan hilang ya. Handle sign in. Nah, berarti kita udah nggak perlu alertnya lagi karena ini cuma buat ngetes. Space-nya kita hilangin lagi. Navigation-nya kita nyalain, kita oke. Supaya nggak ada error, kita shallow file. Nah, sini udah nggak ada error lagi. Untuk alert message udah selesai ya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya.